Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk sabar. Ini sering kita sampaikan tapi kita ulang-ulang lagi ya. Kebanyakan orang tatkala berbicara tentang sabar, mereka menyangka bahwasanya yang namanya sabar hanyalah sabar tatkala terkena musibah. Padahal sabar itu ada tiga. Sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, as-sabru anil ma'siyah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar ala aqdarillah al-mu'limah, sabar tatkala mendapat musibah. Ini tiga jenis kesabaran yang disebutkan oleh para ulama. Semuanya butuh kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan butuh kesabaran, meninggalkan maksiat butuh kesabaran, dan yang ketiga, tatkala terkena musibah juga butuh kesabaran. Mana di antara tiga sabar ini yang terbaik? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sabar menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat lebih baik daripada sabar tatkala terkena musibah. Kenapa bisa demikian? Karena sabar tatkala terkena musibah itu sabar terpaksa yang disebutkan oleh para ulama dengan as-sabru al-ittirari, sabar terpaksa. Dia tidak ada pilihan kecuali dia harus menjalani takdir Allah tersebut. Adapun sabar menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat itu namanya as-sabr al-ikhtiyari, sabar pilihan. Karena di depan dia ada pilihan. Sekarang azan subuh. Dia milih untuk tidur lanjut ya, dengan meletakkan selimut di wajahnya, atau dia milih bangun, cuci wajah, berwudu untuk pergi ke masjid. Ada di depan dia dua pilihan. Tatkala dia memilih untuk pergi ke masjid, berarti dia sabar. Karena ada alternatif lain untuk melanjutkan tidur. Sama. Tatkala seorang meninggalkan maksiat, dia membuka HP atau dia membuka laptop, depan dia ada tontonan yang haram. Di depan dia dua pilihan, dia matikan laptopnya, dia matikan HP-nya, atau dia biarkan matanya memandang hal yang haram. Dia masih ada alternatif. Tapi kalau sabar, kena musibah, sakit, enggak ada alternatif. Ya sudah, mau diapain? Enggak ada pilihan sehat atau sakit. Pilihannya cuma apa? Satu, sakit. Ya. Dari sisi ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya sabar ikhtiyari, sabar pilihan, lebih afdal daripada sabar ittirari, sabar terpaksa tatkala terkena musibah. Dari sisi ini para ulama mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh Zulaikha untuk berzina kemudian dia tolak, itu lebih afdal daripada sabar waktu dia dilempar dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena tidak ada pilihan lain. Demikian juga lebih afdal daripada sabar tatkala dia di penjara karena tidak ada pilihan lain. Ya. Karena sabar pilihan lebih afdal daripada sabar terpaksa. Ini pendapat sebagian ulama ditinjau dari jenis kesabaran. Saya ulangi bahwasanya secara jenis, sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat lebih afdal daripada jenis sabar menghadapi musibah. Secara jenis. Ya. Tetapi kalau ditinjau dari secara kenyataan bisa jadi tidak demikian. Saya kasih gambaran sederhana. Ya. Secara umum bid'ah secara jenis lebih buruk daripada jenis maksiat. Jenis bid'ah lebih buruk daripada jenis maksiat. Kenapa? Karena bid'ah ahabu ila syaitan minal maksiyah. Bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena orang melakukan bid'ah dia tidak bakalan bertobat karena dia merasa benar. Adapun orang melakukan maksiat dia merasa salah, suatu saat dia akan bertobat. Dari sisi jenis maka bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Tapi kalau dari praktek bisa jadi ada suatu bid'ah yang lebih buruk daripada, bisa jadi satu maksiat lebih buruk daripada bid'ah. Contoh misalnya maksiat berzina, ya tentu lebih buruk daripada bid'ah tahlilan misalnya, tentu lebih buruk. Ya. Karena zina, ya, rajam dan yang lainnya, ya, diancam di neraka dan macamnya. Ya. Tapi secara jenis, ya, kalau seandainya ada bid'ah dan maksiat satu level, maka lebih buruk apa? Bid'ah. Paham atau tidak? Ini ditinjau dari secara jenis. Saya katakan demikian pula, bahwasanya kesabaran dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat secara jenis dia lebih afdal daripada kesabaran tatkala terkena musibah. Kenapa? Karena sabar menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat sabar pilihan. Adapun sabar tatkala menghadapi musibah itu sabar terpaksa, ya, sabar terpaksa. Sama seperti seorang orang itu zuhud dia. Ya, memang zuhud, memang dia enggak punya duit, gimana mau enggak zuhud? Zuhud terpaksa. Yang satunya zuhud, dia punya duit tapi dia sedekahkan, zuhud pilihan. Mana lebih afdal, zuhud pilihan atau zuhud terpaksa? Zuhud pilihan tentunya. Ini dia belum diuji aja, diuji dengan duit belum tentu apa? Zuhud ya. Tapi maksud saya itu yang menyebabkan sebenarnya mengatakan bahwasanya sabar
menjalankan ketaatan, meninggalkan maksiat secara jenis lebih afdal daripada sabar tatkala terkena musibah. Tetapi kalau ditinjau dari praktek nyatanya, bisa jadi sabar tatkala terkena musibah lebih afdal daripada sabar menjalankan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Contoh, seorang putranya meninggal, musibah atau bukan? Musibah. Tentu itu lebih berat, pahalanya lebih besar daripada dia hanya bangun pergi sholat subuh. Dia untuk bisa bangun sholat subuh dalam rasa ngantuk, butuh kesabaran. Dia harus lawan rasa kantuknya, dia harus bangun, dia harus berwudu, pergi ke masjid. Ini pahalanya besar. Tetapi ditinjau dari kenyataannya, tentu orang yang diuji dengan putranya meninggal itu lebih apa? Lebih berat. Maka pahalanya lebih besar. Intinya para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwasanya dalam kehidupan ini kita dihadapi dengan 3 ujian. Ujian untuk menjalankan perintah Allah, ujian untuk meninggalkan larangan Allah, dan ujian untuk menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita dari musibah-musibah yang Allah tetapkan kepada kita.